Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, masih daripada kitab 1 Timotius. Kita hari ini akan fokus melihat kepada satu nasihat yang disampaikan Rasul Paulus kepada mereka yang pria. Kita baca bersama-sama dari 1 Timotius pasal yang kedua, ayat 8 dikatakan seperti ini. Dimanapun saudara-saudari seiman berkumpul, saya mau supaya setiap laki-laki yang memimpin doa menengadahkan tangan yang tidak ternoda oleh dosa. Artinya, dia haruslah orang yang tidak bercela, bukan pemarah, dan tidak suka bertengkar. Nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini adalah sebuah nasihat yang melengkapi nasihat sebelumnya. Di mana sebelumnya kita belajar minggu lalu bahwa dia menasihati mengenai sebuah isi doa. Tapi ayat yang baru saja kita baca tadi merupakan nasihat mengenai sikap di dalam berdoa. Rasul Paulus fokus kepada para laki-laki yang biasa bertugas untuk memimpin ibadah, para laki-laki yang biasa menjadi imam dalam ibadah, atau para laki-laki yang biasa berdoa syafaat mewakili seluruh jemaat kepada Tuhan. Para laki-laki ini diberikan sebuah pesan khusus dari Rasul Paulus melalui Timotius, supaya ketika mereka berdoa, ketika mereka mengadahkan tangan ke atas, mereka melakukannya dengan hati yang bersih, yaitu dengan tanpa amarah dan tanpa perselisihan. Sepertinya ada terjadi sebuah perselisihan, terjadi pertengkaran yang sering terjadi di dalam gereja karena munculnya ajaran-ajaran sesat. Para laki-laki itu mungkin mereka bertengkar dengan cara berpikir mereka masing-masing, sehingga mereka bertengkar, mereka berusaha untuk memimpin ibadah, namun mereka lupa bahwa hati mereka telah tercemari dengan amarah dan dosa. Ini yang menjadi catatan Rasul Paulus, bahwa setiap orang yang berdoa harus memiliki tangan yang bersih, tidak ada amarah dan tidak ada perselisihan. Tanpa amarah di sini artinya adalah tidak mempunyai perasaan ingin balas dendam, atau dengan kata lain, tidak mempunyai roh yang tidak mengampuni. Padahal di sisi lain mereka sedang berdoa untuk memohon dengan sangat atas pengampunan untuk pelanggaran-pelanggaran mereka sendiri. Rasul Paulus memberitahu, tidak boleh ada amarah, tidak boleh ada dendam, harus ada pengampunan, tidak ada perselisihan saat kita datang di hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, kita tahu bahwa nasihat ini secara spesifik dituliskan memang kepada para pria. Namun kalau kita bisa menilik lebih dalam, ini bisa diaplikasikan kepada semua orang, bukan hanya laki-laki, termasuk juga kepada para perempuan. Kita semua sebagai orang percaya, saat kita datang kepada Tuhan, hati kita harus terhindar dari amarah. Hati kita harus selesai dari setiap perselisihan. Hati kita tidak boleh ada balas dan dendam. Orang yang masih memiliki amarah, mereka tidak akan pernah tenang dalam doanya. Mereka tidak akan bisa menikmati hadirat Tuhan, bersekutuan dengan Tuhan. Karena berdoa bukan hanya membawa sesuatu kepada Dia, tetapi kita harus membangun sebuah hubungan yang dalam, bersekutuan dengan Tuhan. Hari ini, mari kita menilik hati kita. Sebelum kita berdoa, kita bersihkan dahulu, kita sucikan dahulu, supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Bapa di surga. Saya akan menutup dengan satu ayat yang memiliki paralel, yang memiliki hubungan dengan ayat ini. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Kalau ada perselisihan, kalau ada amarah,
kalau ada kebencian, semua itu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa. Saya mendorong kita semua tetap datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, karena kita mau menikmati persekutuan dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari ini kami belajar ya Tuhan, mengenai nasihat yang Rasul Paulus berikan kepada para pria pada saat itu. Kami belajar bahwa hati kami harus tetap bersih. Kami harus terhindar dari amarah ketika kami datang ke hadirat-Mu. Biarlah kami semua bisa menikmati setiap doa kami. Biarlah kami bisa menikmati jawaban doa. Biarlah kami bisa menikmati persekutuan dengan Engkau dalam doa-doa kami. Namun sebelumnya ya Tuhan, biarlah Engkau sucikan dan kuduskan terlebih dahulu. Beri kami roh pengampunan, supaya dalam doa kami menjadi hidup. Kami bisa bersekutu dan berbicara dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman ini yang mengingatkan kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita memiliki hati yang bersih sebelum kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dalam doa kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.